Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, terima kasih sudah kembali ke dalam perbincangan Ramadan kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga hari ini, bagaimana perjalanan Ramadan yang kawan-kawan lalui? Yang namanya perjalanan memang ada dinamikanya, tetapi bisa jadi banyak di antara kita menjalani ibadah bulan suci Ramadan itu di luar ekspektasi, tidak seperti yang diharapkan. Sekarang yang masih hangat, berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar umpamanya. Untuk memastikan kita memperoleh Lailatul Qadar, secara teori sebetulnya gampang. Kita jaga saja 10 hari terakhir, setiap malam, itu kan pasti dapat. Tapi pada pelaksanaannya, untuk begadang 10 malam terakhir itu sulit. Ada saja halangannya. Rasulullah memberikan patokan yang lebih simple. Beribadah pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir saja. 21, 23, 25, 27, dan 29. Hanya 5 malam. Jika kita tutup 5 malam itu dengan ibadah, tentu saja kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Tetapi itu pun sesungguhnya tidak gampang juga pada pelaksanaannya. Banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ini di luar perkiraan. Apalagi kalau kita tarik ke belakang, sebelum bulan puasa, sebelum Ramadan tiba, kita sudah berniat bulat untuk menjalani ibadah pada bulan suci Ramadan ini jauh lebih baik dari tahun kemarin. Banyak di antara kita yang membuat perencanaan akan begini, akan begitu. Tetapi seiring dengan perubahan waktu, awal Ramadan oke, sangat bersemangat, sangat bisa menikmati. Tanggal 2 Ramadan mungkin juga iya. 3 Ramadan masih bisa kita pertahankan. Tetapi semakin ke depan, banyak sekali godaannya, banyak sekali cobaannya. Apalagi kalau sudah 10 hari terakhir, cobaan, godaan yang sangat utama itu adalah Lebaran. Sekarang banyak orang yang sudah mempersiapkan untuk pulang kampung. Oleh-oleh bagaimana, kendaraan bagaimana, transportasi bagaimana, ongkosnya bagaimana. Ada saja cobaan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji seberapa konsistensi keimanan kita. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa
subscribe, like, dan membagikannya kepada kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan sekalian, terlebih lagi kalau kita lebarkan kepada kehidupan kita yang lebih luas. Sejak kita lahir, sejak kita kecil, sejak kita dewasa, dan seterusnya. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita itu ternyata di luar perencanaan, di luar perkiraan, di luar ekspektasi kita sebagai manusia. Semua itu kawan-kawan sekalian tidak lain menggambarkan bahwa pada akhirnya hidup kita itu harus pasrah, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Kita harus tunduk kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, oleh karena itulah maka Allah mengingatkan kepada kita sebagai muslim, hadapkanlah wajahmu, maksudnya adalah pasrahlah, serahkanlah, tunduklah dirimu kepada jalan lurus Allah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha. Menghadapkan diri kepada Allah itu adalah generiknya kita, fitrahnya manusia. Kita mungkin menyangka kita punya kekuatan, punya ilmu, punya peralatan, dukungan lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan manusia. Pada akhirnya di sisi Allah tergantung kepada kehendak Allah semata. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu jumlahnya sedikit sekali. Itu pun kalau digunakan. Banyak juga kesempatan, tenaga, ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak kita manfaatkan. Kita ingin memanfaatkannya, tetapi ternyata kita tidak bisa. Ingin meraih malam Lailatul Qadar, ternyata ngantuk. Ingin khatam membaca Al-Quran, ternyata lemes. Perut yang kosong mengakibatkan kita kurang tenaga. Baru ngaji satu halaman, udah nggak kuat rasanya. Ada-ada saja. Terlebih lagi yang sudah berniat sejak bulan Rajab. Ya Allah ya Tuhanku, sampaikanlah aku untuk beribadah pada bulan suci Ramadan. Sudah dipersiapkan, sudah diniatkan pada bulan Rajab. Ada saja halangannya, ada saja hambatannya. Sehingga andaikan kita sampai juga pada bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan itu tidak juga bisa kita manfaatkan secara optimal. Ternyata hidup manusia itu punya sangat banyak keterbatasannya. Oleh sebab itu, pilihan kita tidak lain pasrah kepada Allah. Meminta kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kekuatan untuk menjalani kehidupan ini dengan optimal sebagaimana yang Engkau kehendaki, sebagaimana yang Engkau perintahkan. Sholat saja kawan-kawan sekalian, itu ibadah pokok yang setiap hari harus kita kerjakan. Jangan kita kira kalau kita sehat kita bisa sholat. Ternyata tidak juga.
banyak kawan-kawan yang sehat tidak bisa mendirikan sholat. Mengapa? Karena kesehatan, kekuatan, waktu luang itu bukan jaminan. Yang terpenting adalah kehendak Allah, pertolongan Allah, izin Allah terhadap apa yang kita bisa kerjakan di dunia ini. Tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah, sesungguhnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, oleh sebab itu, bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah, untuk kiprah, memantaskan diri kita sebagai hambanya yang dicintai, memantaskan diri kita menjadi hambanya yang bertakwa, dan memantaskan diri kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu yang tersisa. Memohon kepada Allah memantaskan diri kita untuk mendapatkan kemuliaan pada malam Lailatul Qadar. Masih ada kesempatan itu. Tetapi kesempatan itu tidak lain atas izin Allah. Apabila Allah mencintai diri kita dan lalu mengizinkan agar kita menikmati fasilitas-fasilitas yang sangat istimewa pada bulan suci Ramadan ini dengan mendapatkan, menemukan malam Lailatul Qadar yang diisi dengan ibadah di dalamnya, maka insya Allah itu mudah diberikan oleh Allah. Apakah kita pantas? Apakah kita pada tahun ini layak di mata Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Terkembali, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrah tanpa izin Allah. Meskipun badan sehat, meskipun sudah minum kopi untuk jaga malam, tidak dapat kita jalani. Mudah-mudahan kawan-kawan sekalian, kesempatan waktu yang tersisa diberikan oleh Allah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.